Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sehat, semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Ya, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami merindukan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan mengerjakan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang apa? Semua pasti tahu. Ini bicara tentang firman Tuhan. Alkitab saudara. Saudara punya Alkitab kan? Nah, segala tulisan yang ada di sini ya, yang diilhamkan Allah. Kita percaya bapak-bapak penulis Alkitab, ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di masa yang lalu diurapi, diilhami oleh Tuhan, ya, untuk menuliskan semuanya ini. Sehingga hasil tulisannya ini bisa bertahan sudah entah berapa ribu tahun. Ya, sudah lama sekali. Tetapi isinya tetap bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Ya, yang pertama berguna atau bermanfaat untuk mengajar. Jadi untuk menyatakan kebenaran. Ya, supaya orang jadi ngerti, oh seperti itulah kebenaran. Ketika dia menemukan firman Tuhan, orang menemukan kebenaran. Ya, karena itu ini bukan untuk hiasan, saudara. Orang Kristen punya Alkitab harus betul, tetapi lebih daripada itu dibaca. Walaupun memang sekarang di dunia modern ini tidak selalu berwujud buku. Ya, sudah ada yang berwujud aplikasi lewat handphone, lewat laptop atau komputer, lewat tablet atau ya gadget yang lain. Artinya yang penting isinya sama. Ya, ini kan berguna, bermanfaat untuk mengajar. Ya, itu yang pertama, ya, orang diajar kebenaran-kebenaran firman-Nya, ya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi dengan kita mempelajari kitab suci, dengan kita sering membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita akan jadi tahu, oh ini salah, ini tidak benar. Sehingga kita bisa menyadari akan hal itu. Kadang-kadang orang gak ngerti, ini benar atau salah. Ya, tetapi dengan Alkitab dia jadi ngerti, oh aku salah toh. Oh kalau aku bertengkar dengan teman, walaupun aku benar dia yang salah, harusnya aku yang tahu kebenaran ini yang harus merendahkan diri. Oh, firman-Nya ini mengajarkan, menyatakan supaya aku mengasihi musuh selama ini. Wah, nek perlu musuh tak habisin. Ya, orang yang mengasihi tak kasih, kalau membenci tak benci. Lah, tetapi dengan kita membaca, oh salah seperti itu. Ya, jadi tahu kan? Nah, yang berikutnya yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Oh, mungkin jalannya salah, lakunya selama ini sudah mengikuti kedagingan, mengikuti arus dunia. Tetapi dengan sering membaca kitab suci, membaca tulisan yang diilhamkan Allah ini, saudara akan bisa tahu, bahkan bisa memperbaiki kelakuan. Karena di sini ada tuntunan-tuntunan, bukan hanya teguran-teguran. Ya, bukan hanya bicara tentang oh kamu salah, kamu nggak benar, enggak, tapi lebih daripada itu juga memperbaiki kelakuan kita sehingga laku kita menjadi benar, menjadi lebih baik. Ya, terus yang berikutnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah orang itu mendengar pengajaran yang pertama, oh iya, aku jadi ngerti. Kemudian kesalahannya disingkapkan, kemudian kelakuannya diperbaiki. Berikutnya, ya, setelah semuanya itu adalah mendidik orang terus berjalan dalam kebenaran.
Ya, mendidik orang terus berjalan dalam kebenaran. Jangan lagi mengulangi dosa yang salah, yang sama. Jangan jatuh dalam dosa lagi. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Dia akan menerangi langkah hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi setelah kita tadi pertama dengar firman, diajar, lalu kemudian ada kesalahan kita sadari, kita ngerti yang nggak benar di mana, perbaiki kelakuan kita, lalu kita dididik untuk hidup dalam kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan itu memang adalah pelita. Pelita saudara tahu? Nek zaman dulu itu orang ngarani itu kalau sederhananya obor, ya kayak obor gitu ya zaman dulu, belum ada senter. Obor atau pelita zaman dulu itu juga sama, penerangannya tidak jauh, cuma di sekeliling kita. Jadi artinya apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, jadi menerangi langkah kaki kita. Kalau senter kan bisa lihat jauh, itu nggak bisa, harus langkah demi selangkah. Kadang-kadang kita nggak ngerti jalan hidup kita, tapi kalau ada firman Tuhan kita akan diterangi selangkah demi selangkah. Ya, dan terang bagi jalanku, jalan kita kelihatan. Ya, pelita ini obor atau apalah ya namanya ya. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak terantuk batu, sehingga kita tidak salah langkah, sehingga jalan kita diterangi oleh firman Tuhan. Bukan berarti terus kita jalan jadi mulus, tidak selalu. Seringkali kita mendapati jalan depan kita ini koyo gelap, kok nggak kelihatan. Asal engkau pegang pelita firman Tuhan, engkau akan dituntunnya selangkah demi selangkah. Terang itu akan membuka kegelapan di depanmu, sehingga langkah kita akan diteranginya, sehingga kita tidak nyasar, sehingga kita tidak terjatuh, sehingga kita tidak tersandung, karena ada firman Tuhan yang menerangi. Itulah ya, jadi kita dididik oleh firman Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Mari jadikan firman Tuhan bukan pajangan, bukan hanya sekedar Alkitab disimpan di rumah, dikasih tempat-tempat tertentu supaya iblisnya takut. Gak takut saudara. Takutnya iblis ketika saudara menghidupi firman Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih renungan pagi ini Tuhan mengingatkan kembali kami bagaimana pentingnya firman-Mu bagi hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang ada yang kami lakukan, bahkan memperbaiki kelakuan kami untuk kami hidup benar dan terus hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dan salah arah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami terus dalam pimpinan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Juga hari ini Tuhan lindungi kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Jauhkan corona mara bahaya, jauhkan celaka, jauhkan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera Tuhan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat-Mu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.